Muhammadiyah turut angkat bicara soal polemik Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Muhammadiyah meminta pemerintah menertibkan Ponpes Al Zaitun yang diduga menyimpang dari ajaran agama Islam. Dikutip dari tribunjogja.com, Ketua Umum Pimpinan Pusat atau Ketum PP Muhammadiyah Haidar Nasir memberikan penjelasan seusai sholat Idul Adha di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu 28 Juni. Ia menerangkan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap organisasi Muslim dengan pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Haidar mengatakan organisasi yang direpresentasikan oleh MUI dan Kementerian Agama sudah punya pandangan agar segera ada tindakan yang tegas. Haidar mempercayakan penanganan Al Zaitun ini kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Haidar berharap masyarakat tidak bertindak sendiri-sendiri yang dikhawatirkan menimbulkan perpecahan. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, misalnya soft sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Hal ini diputuskan setelah Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu 24 Juni sore. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala BIN Daerah atau Kabinda Jawa Barat, Brigjen TNI Rudi Prasemilsa Max, serta perwakilan dari Polri, BNPT, dan Kementerian Agama. Dalam pertemuan sore itu, Ridwan Kamil melaporkan proses investigasi dari tim yang dibentuknya. Rekomendasi dari pria yang karib disapa Kang Emil ini lantas ditindaklanjuti Mahfud dengan 3 langkah hukum. Salah satunya mengusut tindak pidana yang dilakukan Ponpes. Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD menyatakan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri akan menangani tindak pidana secara langsung. Dalam kesempatan itu, penanganan polemik Ponpes Al Zaitun diambil alih oleh pemerintah pusat. Menko Polhukam Mahfud MD menemukan 3 masalah dalam polemik Ponpes Al Zaitun. Masalah pertama adalah terdapat dugaan unsur pidana terhadap perorangan dalam polemik Ponpes ini. Namun ia tidak merinci terkait unsur pidana apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Mahfud menerangkan nantinya dugaan unsur pidana ini akan ditindaklanjuti oleh Polri, termasuk pasal apa yang akan dijerat di dalam kasus tersebut. Kemudian masalah kedua adalah masalah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam yang menaungi Ponpes Al Zaitun. Menko Polhukam menjelaskan masalah kedua ini akan ditindaklanjuti dengan tindakan administrasi. Terakhir, Mahfud MD menyebutkan Ponpes Al Zaitun juga diduga telah menyebabkan kegangguan atau menyebabkan gangguan ketertiban. Masalah ini kemudian diserahkan Mahfud kepada Forkopimda Jawa Barat. Menteri Mahfud menuturkan masalah ketiga ini akan ditindak oleh Gubernur Jawa Barat, Kabinda, Polda, Kesbang TNI di Jawa Barat. Hal ini untuk menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan di dalam masyarakat. Sementara itu, pada perayaan Idul Adha, Ponpes Al Zaitun kembali membagikan momen sholat berjamaah. Dalam momen Idul Adha ini, Ponpes Al Zaitun juga kembali menggelar sholat dengan soft yang nyeleneh karena adanya jarak antar jemaah. Soft pria dan wanita juga dibuat sejajar dengan kursi di samping jemaah masing-masing. Sholat berjamaah momen Idul Adha ini diselenggarakan di Ponpes Al Zaitun pada Kamis 29 Juni. Dari unggahan di kanal YouTube Ponpes Al Zaitun, terlihat ada jarak dalam soft para jemaah di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Kompleks Ponpes Al Zaitun. Barisan wanita dan pria sejajar di depan mimbar. Ada pula jarak antar para jemaah sekira 1 meter. Pada momen sholat Idul Adha itu, Panji Gumilang sempat menyampaikan khutbah. Dalam narasinya, ia menyebutkan ada orang yang suka menuduh, mencaci, dan menjelek-jelekan orang lain. Ia juga turut menyindir pihak-pihak yang mau bersuara hanya jika dibayar uang. Menurutnya menjadi seorang pemimpin atau sosok yang bisa mewakili khalayak ramai harus tampil dengan iman sejati dan pendidikan yang layak. Dalam khutbahnya, Panji Gumilang menyinggung soal sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Dijelaskan Panji Gumilang, penting adanya kurikulum yang dibuat Ponpes Al Zaitun untuk menjaga agar santrinya tetap waras.
Panji Gumilang mengatakan kurikulum tak boleh hanya soal satu agama saja, namun juga harus berdasarkan aturan yang ada di agama-agama lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.